Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menanggapi komentar saudara kita ya. Pagar gaib apakah bisa menyerang keluarga? Nah, pagar gaib yang mana? Ya, teman-teman Selasa Wage gitu ya. Anda mengamalkan pagar gaib. Ya, ini tergantung ya. Yang Anda gunakan ini pagar gaib berupa apa? Kalau Anda katakanlah ya, pasang tumbal ya, teman-teman Selasa Wage, Anda pergi ke dukun, ya, pergi ke kiai sekalipun ya. Terus Anda dikasih tumbal gitu ya. Misalkan sesaji misalkan ya, kasih minyak wangi gitu ya. Minyak wangi katakanlah apel jin ya, suruh nanam di dalam rumah Anda. Atau Anda katakanlah dikasih pasang yang di tembok-tembok itu ya, di pintu masuk itu ya, itu bisa. Nah, ini yang disebut dengan pagar makan tanaman gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu bagaimana cara mempertahankan energinya ya. Contoh ya, saya nulis raja, Cret. Ini kan raja, tentunya ada kodamnya ya. Atau syarat ya, dikai pondasi mentok misalkan ya, ditaruh di depan pintu rumah Anda ya. Ini bukan daki mentok saja ya, semacam-macam ya, dukun ini semacam-macam ya, kiai pun juga macam-macam ya, kan seperti itu ada jinnya, ada makhluk halusnya, makhluk halus yang sudah ditundukkan dengan amalan yang dimiliki oleh kiai atau dukun tadi ya. Tergantung ya, Anda mau menggunakan ilmu hikmah ya berarti ya golongan kiai gitu ya. Ya, Anda menggunakan ilmu hitam berarti golongan dukun gitu. Ya, kita ndak berpikir hitam putihnya ya, tapi kita berpikir dampaknya ya. Kita berpikir dampaknya, dampak yang akan ditimbulkan ya, manakala energi dari pagaran ini sudah habis gitu. Ibarat seperti ini ya, teman-teman Selasa Wage, Anda punya pembantu ya, terus ndak mbok ingoni ya, ndak mbok pakani, ndak mbok ingoni, mbok kongkon kerja jaga mamu terus gitu. Kira-kira ngamuk dah gitu. Kita pakai logika sederhana ya. Makanya ya, ketika katakan ini ya, ini pernah saya lakukan teman-teman, saya masih belum paham ya. Ya sebenarnya saya tidak percaya gitu ya. Diajak saja wes sakarepmu wes, ya aku ya tidak mengeluarkan uang sama sekali ya, yang membiayai dia ya, tapi yang dipasang di rumah saya gitu. Ya, loh, awalnya bagus teman-teman ya, awalnya bagus ya, rumah itu kerasa beda, wadem, enak wis pokoknya daripada sebelumnya ya. Dipasang ada 6 titik ya. Rumah saya kan masih belum rimlester, belum masih lemah gitu ya. Jadi saya titik-titiknya ditanam itu hafal ya. Lah, ketika itu ya saya tidak mempedulikan karena rumahnya nggak tak tempati gitu ya. Ya ada di Pasuruan ya. Ketika saya wirid, zikir, mempelajari ya ilmu hikmah dan sebagainya, ya di situ saya merasakan gitu, ada sesuatu yang salah gitu. Ya, saya kira katakanlah tumbal tadi, apa istilahnya minyak wangi yang ditanam tadi ya, yang sudah diisi, saya kira itu bisa menjaga ya, bisa membersihkan, tapi ternyata sebaliknya gitu ya. Ya, jadi konsep pagaran semacam itu ya, misalkan menggunakan minyak wangi, menggunakan apa, itu sebenarnya sesaji gitu. Sesaji bagi siapapun yang ada di sekitar itu supaya tidak mengganggu pemilik rumah gitu. Ya, saya telusuri seperti itu ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan ya teman-teman Selasa Wage di channel ini juga sudah saya uji coba gitu. Ya itu yang terjadi ya. Nah, ketika saya wirid dikir, saya terawangan melihat rumah saya, bukannya demitnya ini berkurang, tapi koyok kebun binatang gitu. Artinya apa, segala macam demit ngumpul di rumah saya.
Saya berpikir, loh kok koyok gini gitu. Saya baru sadar di situ, oh ternyata polanya itu seperti itu. Ya, sehingga dukun itu ini kebetulan dukun ya yang pasang. Polanya itu ya media minyak tadi itu ada masanya, itu bisa disetting sama dukunnya gitu. Sehingga ketika sudah ada reaksi lagi, maka Anda akan ke sana lagi gitu, untuk ngecas ya. Ini pun juga sama ya, dengan tulisan-tulisan wifi wafa itu sama saja ya, ibarat itu adalah sebuah pembantu Anda, terus Anda ini tidak, ibaratnya apa ya, pembantu Anda ini Anda tidak kasih makan gitu loh, ibaratnya seperti itulah. Sama halnya dengan minyak tadi, energinya sudah habis lah. Kalau energinya sudah habis loh, ngamuk dah. Bukannya katakanlah pengganggunya itu hanya 1, 2, 3 yang sebelumnya ada, ketambahan konco-konconya. Itu yang terjadi. Nah, yang saya lakukan, saya ambil semua, tak buat ya. Saya ambil semua, tak buat. Loh, saya sadar itu karena teman saya gitu loh. Saya tanya, ya kebetulan tetangga dia, Mas, saya pernah seperti ini oleh adik ipar saya, seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Loh, itu sesaji loh Mas. Akhirnya tak ambil itu teman-teman, tak ambil semua ya. Ya karena tahu ya, karena juga masih lemah, lelek keramik ya tidak mungkin tak ambil, ya, tak pecah ya tidak mungkin. Ya untungnya masih lemah ya. Itu jarak 6 bulan. Ya, reaksinya wah luar biasa. Akhirnya saya lakukan pembersihan dengan zikir, wirid, puasa. Ya alhamdulillah ya bersih. Ya. Nah, itulah bahayanya ya. Itu namanya kota pemaharan. Ya. Berasal dari pemaharan. Anda memahari sesuatu untuk pagaran gaib di rumah Anda. Efeknya seperti itu. Ya. Yuk, awalnya bagus, tidak mengganggu. Karena apa? Masih ada energinya. Artinya apa? Sesaji itu masih ada energinya. Tapi ketika sudah ini habis, maka Anda akan lebih berat lagi. Pagar makan tanaman. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan rumah Anda ini ada sihir, ada telur, ada sandet, itu udara itu tidak bisa masuk teman-teman ya. Udara dari luar itu tidak bisa masuk, udara dari dalam tidak bisa keluar. Seperti ada sekat yang tidak kelihatan. Nah, itu yang terjadi. Dikasih sesaji itu langsung angin itu dari dalam, dari luar itu bergerak terus. Ibaratnya sekatnya ini sudah terbuka. Nah, itu yang menjadi ya. Kenapa kok orang terkena sihir, telur sandet dan sebagainya itu rezekinya tertutup ya seperti itu. Karena apa ya? Sekat energinya. Ya, demikian saudaraku Selasa Wage. Kita sambung lagi dengan materi-materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.